난 마스크 거리다. Gadis ini adalah pegawai kantoran biasa yang bercita-cita jadi artis terkenal. Tapi tampangnya yang maaf bikin orang emosi ini membuatnya terpinggirkan dan menghilang dari Len. Terus bagaimana dia menggapai mimpinya? Halo semua, ketemu lagi dengan aku yang pasti akan terus ngehantuin kuota kalian. Jadi siapkan cemilan, lupakan mantan yang minta balikan, yang belum punya sabar-sabar mi saja. Dan jangan mi lama-lama, langsung mi saja ke dramanya. Nah, di tahun 1989, bocah centil nan cantik ini bernama Kim Momi senang berada di atas panggung saat semua penonton memujinya. Makanya ia sangat ingin jadi superstar. Tapi itu hanya sekedar angan-angan karena seiring bertambahnya usia, tampangnya berbanding terbalik dengan bakatnya. Sampai-sampai ibunya menyuruhnya nyerah aja, tapi ia malah ngeyel, masih saja tampil di pentas seni SMP. Nah, di SMA wajahnya kian memburuk dan tak lagi percaya diri buat manggung. Alhasil di tahun 2009 ia berakhir jadi gawe kantoran biasa. Meskipun begitu ia tak lupa dengan mimpinya. Makanya sehabis ngantor ia live streaming dengan dandanan hot lengkap dengan topeng cantiknya. Yah, bahkan nyanyi dan goyangannya membuat para cowok kaum madesu sangat mengidolakannya. Sampai-sampai banyak yang nyawer. Sehingga Momi jadi top streamer di platform itu. 난 마스크 거리다. Nah, kehidupan aslinya berbanding terbalik dengan kehidupan di balik topengnya, di mana orang-orang selalu ngehindar karena wajahnya yang bikin emosi. Bahkan saat di kantor tuh, atasan lebih suka dengan pegawai cantik bernama Aram. Untungnya sih, ia punya sahabat curhat, kita panggil aja Wati. Meskipun begitu, ia punya atasan idola bernama Park, sudah ganteng, ramah, baik, dan tak membeda-bedakan karyawan hanya dari wajahnya. Buktinya, si Park selalu sinis kepada Aram. Hal itu membuat Momi jatuh cinta, tapi faktanya Park sudah nikah, sehingga ia hanya bisa diam-diam memandanginya yang lagi serius kerja. Padahal kenyataannya si Park lagi asik ngedit perut buncitnya biar sispek. Singkatnya, Momi mulai cari-cari cara biar cantik, tak lupa menjalani rutinitasnya sebagai perempuan bertopeng, menghibur jomblo madesu dengan goyangan yang hot. Tapi besoknya, 김모미 씨, 왜 회계 안 배웠어요? 이렇게 기본적인 회계마저 틀리면 뭐 어떡하란 말이에요? alhasil kena marah sekali membuatnya depresi. Wati sih ngingetin kalau Park itu tidak benar karena postingan di sosmed membuktikan kalau si Park orang yang narsis. Yah, memang sih biasanya orang yang tampakannya baik pasti selalu nyembunyiin sesuatu yang freak. Bahkan saat minum-minum tuh ia selalu ngejokes ala bapak-bapak padahal garing. Namun tiba-tiba atasan yang satu bernama Kim mulai ngebahas masalah platform itu. 제일 여기서 핫한 애가 마스크 거리라고. Nah, saat pulang, Momi alasan kalau mereka searah hanya agar bisa setaksi dengan pujaan hatinya. Tapi saat di jalan, Park nerima telepon di mana dia berkata kalau lagi pulang sendiri. Jadinya Momi malah baper, yakin kalau Park berbohong tadi karena peduli padanya dan tak mau ketahuan bininya. Alhasil ia pun curhat di sosmed, tapi orang-orang yang tak ngedukung perasaannya malah diblokir. Yah, di dunia ini hanya ada dua orang yang tak bisa dinasehatin, orang gila dan orang jatuh cinta. Besoknya si Park lagi-lagi serius kerja, padahal hanya ingin motret dan pamer di sosmed. Berbeda dengan Wati yang kesel, Momi justru tambah cinta. Apalagi Park tiba-tiba marah kepada Aram yang tak becus kerja, seolah-olah membuktikan kalau si Park tuh tak peduli dengan tampang dan ia punya kesempatan buat PDKT, jadi selingkuhan juga tak masalah. Nah, saat pulang ia sok-sok ngehibur Aram yang harus lembur, padahal ia ngelakuin itu buat ngebela idolanya aja. Namun saat ingin keluar, ia malah lupa ID card-nya. Terpaksa kembali, tapi bingung mengapa si Park kembali juga ke kantor. Ia pun mengikutinya, tertampar dengan kenyataan kalau si Park tuh ternyata sengaja marahin si Aram biar orang-orang tak curiga dengan perselingkuhan mereka. Jelas dong, ia patah hati, nangis-nangis seperti orang paling tersalimi di dunia ini. Bahkan mabok sampai lupa diri, joget-joget di live streaming sampai capek dan... Untungnya sih ia tak ngelepas topengnya, tapi akun berharganya jadi kena ban. Masalahnya ia menjadikan Aram sebagai orang yang paling bersalah atas nasibnya. Segera ngumpul bareng komplotan kantor gibahnya, sok-sok ngebuka bahan gosip ngingetin mereka agar tidak menyebarnya.
Padahal kan ia tahu sendiri kalau gosip itu pasti nyebar. Alhasil dalam sekejap berita perselingkuhan itu nyebar seperti wabah. Yang awalnya hanya Park dan Aram selingkuh, tapi seiring pindahnya Chongor, gosip kian menjadi-jadi. 지금 임신해가지고 완전 배불러서 회사 다닌대. 대박. 야 아니야. 이미 애는 낳았고 2집 살림한 지 꽤 됐대. 대박이지. 진짜? Jelas dong, Momi panik sendiri. Kok ceritanya jadi seperti itu? Apalagi Park dan Aram kini dipanggil HRD. Singkatnya, saat pulang dan lagi capek-capeknya, ia malah bertemu teman sekantor yang cupu. Menyapanya tapi malu-malu, seolah-olah tahu siapa Momi sebenarnya. Nah, di jalan ia tak sengaja melihat Park lagi mabok. Dengan terpaksa mengantarnya pulang. Tapi karena tak tahu alamatnya dan hujan tiba-tiba turun, ia terpaksa mengantarnya ke motel. Ingin mengganti baju si Park yang basah, tapi jadinya ia merasa itu sebagai kesempatan emas. Setuju buat belajar kelompok. Paginya Park yang bangun jelas kaget dong. Kok buruk rupa ini menjadi wajah pertama yang dilihatnya. Segera mengambil bajunya dan kabur. Padahal si Momi sadar tapi kesenangan setelah diperawanin pujaan hatinya. Namun saat ngantor ia jadi sedih setelah tahu kalau Park sudah resign. Namun saat ngebuka emailnya, jelas dong ia panik, segera ke WC memastikannya. Stres jangan sampai orang itu ngebocorin identitasnya sebagai wanita bertopeng, yang pastinya akan membuatnya malu dan menghilang dari LED. Saking stresnya ia mulai mencurigai setiap orang yang memandanginya. Bahkan saat ada yang lewat di belakangnya, ia malah menuduhnya memegang bokongnya. Lah, pria ini kan bingung. Lagian siapa juga yang mau megang bokong wanita seperti ini. Tapi Momi tak peduli, menyeretnya ke polisi. Yang bahkan polisi pun tak ada yang percaya dengan aduannya. 오늘은 정리하시죠. 서로 직장도 있고 한데 괜히 일 커지는 것보다. Namun Park tiba-tiba ngechat minta maaf atas kesalahan semalam. Toh ia tak sadar melakukannya. Jadinya si Momi semakin depresi. Ingin ngelampiasin di live tapi tak bisa. Kebetulan ada followers aktif dengan nama akun Si Dulu Tampan. Sehingga ia mulai curhat dengan nasibnya sebagai wanita yang merasa tak bisa dicintai. Dan Si Dulu Tampan mulai ngehibur bahkan ngegombal. Padahal orang di balik layar Si Dulu Tampan adalah si pria cupu di kantor tadi. 그러니까 누나, 그놈은 잊어버려요. Jadi kaum Madesu ini bernama Ju Oh Nam. Sejak kecil selalu dibully karena tubuhnya yang pendek, gemuk, dan tak menarik. Hal itu terus terjadi hingga SMA, membuatnya terpaksa menghilang dari LAN. Dan satu-satunya pelampiasan hanyalah hentai dan coca colai. Pokoknya kelainannya berlangsung hingga sekarang di tahun 2009, di mana ia ngerayain ultah bersama istri bonekanya yang bahkan sudah siap dengan kado. Yah, ada-ada aja ide dari kaum Madesu ini. Tapi belum puas minum coca colai, ibunya malah nelpon. Ngomel-ngomel mengapa anaknya tak pulang-pulang, bahkan tak pernah ngirim duit. Padahal kan sang ibu membesarkannya seorang diri sejak suaminya meninggalkannya. Lebih tepatnya sih, sang ibu iri karena anak tetangga bisa jadi dokter dan sudah punya anak. Jadi ia ngedesak Oh Nam agar segera nikah. Masalahnya menikah adalah hal tersulit buat pria seperti dia yang natap wajah wanita aja takutnya bukan main. Sehingga ia selalu milih menatap tangan jika berhadapan dengan wanita, termasuk Momi. 사람의 양손에 점이 있다. 그것도 똑같은 매니큐어도 새로 했네 오늘. Berbeda dengan di rumah, ia bisa menatap wajah gadis sesuka hatinya di internet. Dan salah satu idolanya adalah Masker. Bahkan separuh gajinya ia habiskan buat nyawer. Tapi melihat tangannya, ia yakin kalau Masker adalah Momi. Sehingga sejak saat itu ia mulai jatuh cinta, selalu buru-buru pulang agar tak kelewatan setiap live si Momi. Pokoknya dialah yang terdepan, ngebela setiap ada orang yang ngejelekin idolanya. Bahkan ngebayangin saat ia mengutarakan cintanya, tak peduli dengan wajah di balik topeng itu. Yah, kehadiran Momi membuat hidupnya lebih bersemangat, melupakan istri boneka dan minuman coca colainya. 나 벌써 취한테 같네요. Namun saat habis minum-minum itu, ia cemburu, melihatnya pulang bersama si Park. Makanya saat Momi curhat di live, dialah yang menulis kata-kata aneh. Yah, karena itu ia pun selalu mengawasi Park dan Momi.
bahkan ingin mengakhiri hidupnya. Tapi kaum Madesu ini mah belum siap mati. Ia pun berniat mengutarakan perasaannya, menunggu Momi pulang lembur. Tapi si Kim yang menegurnya membuatnya tak ngelihat Momi pulang. Sehingga ia menunggu berjam-jam, bingung melihat Park kembali. Begitupun Momi yang lupa edikarnya. Karena penasaran, ia pun ngikutin. Tapi Momi yang sedih setelah ngelihat perselingkuhan itu sudah turun. Dan ia yang baru masuk menyaksikan perselingkuhan hot ala-ala anak kantoran. Jelas dong malam itu ia senang bukan main. Joget-joget tak jelas menantikan hati Momi yang terluka agar ia bisa mengisinya. Tapi Momi malah joget senonoh di live-nya, membuatnya sangat marah, mulai nyalahin si Park. Di mana besoknya ia dengan gagah berani menyuruh Momi melupakan si kampret itu. Tak lupa ia nyatain cinta, dan hal yang tak terduga terjadi. Momi ternyata menerima cintanya, bahkan memakan gula-gulanya di depan umum. Sayangnya itu hanyalah fantasi si kaum wibu Madesu ini. Makanya saat pulang ia ingin mengungkapkannya, tapi tak berani, hanya bisa berdiri di sampingnya. Itu pun sudah membuatnya kesenangan. Namun ngelihat Momi membawa Park yang mabok pulang, ia segera ngikutin. Dan betapa hancur hatinya melihat mereka masuk ke sebuah motel. Karena itu ia ngirim email kalau ia tahu siapa masker, membuat Momi depresi. Namun malamnya Momi tiba-tiba ngechat di akunnya, sehingga ia senang kembali, berusaha ngehibur Momi seperti di akhir episode sebelumnya. Ia bahkan berjanji akan cinta bagaimanapun wajah masker, tapi ya ternyata Momi cuman curhat karena ada akun biksu tampan yang ngajak ketemuan. Singkatnya mereka pun bertemu, ragu-ragu membuka maskernya. Tak disangka biksu tampan justru menyukainya, ngaku-ngaku kalau ia besar di Amerika. Jadi orang Amerika tuh sukanya wajah seperti Momi. Alhasil Momi jatuh cinta, mulai percaya diri dengan wajahnya. Padahal mah ada kecoa di balik kloset. Si biksu tampan hanya pansos buat ngungkap wajah asli masker dan menguploadnya di sosmed. Nam yang ngeliat itu jelas marah, berusaha menghubungi Momi. Tapi Momi sudah terlanjur mabok, tak sadar dengan HP-nya. Bahkan setuju diajak ke motel. Karena si biksu tampan alasan hanya nonton film sambil minum-minum aja. Padahal di dalam si Mukondo mulai ngeluarin jurus ampunya. Tapi karena Momi menolak, si Mukondo mulai maksa, bahkan meledeknya. Jelas dong Momi marah dan menampolnya. Tapi si Mukondo ngelawan dan ingin memperkiosnya. Untungnya sih Momi sempat nendang si Otong, sehingga mereka mulai gelut di atas kasur. Dan namun itu malah membuat si Mukondo tak bergerak sama sekali. Jelas saja Momi ketakutan, mau menghubungi ambulans tapi tak jadi karena chat dan telepon dari Nam. Tak berapa lama Nam pun datang, menyarankan agar Momi tak membocorkan hal tersebut, karena pastinya Momi akan dipenjara. Meskipun alasan ngebela diri. Dan demi cinta nih, Nam siap berkorban, menyuruh Momi pulang aja. Nah saat mau membereskan mayatnya, ternyata si biksu tampan masih hidup. Tapi Nam tak bisa mundur lagi, terpaksa membunuhnya dan memasukkannya ke koper. Sedangkan Momi yang sudah sangat depresi ini berpikir kalau satu-satunya yang salah darinya adalah wajahnya. Besoknya Momi sudah resign dan menghilang begitu saja. Bahkan HP-nya sudah tak aktif. Nam pun meminta alamat Momi di HRD dan segera ke sana. Tapi tak ada siapa-siapa. Sehingga ia mulai nyerah. Sampai suatu hari Momi live streaming berkata kalau ini siaran terakhirnya. Seketika ia tersadar jangan-jangan setelah live ini Momi akan mengakhiri hidupnya. Ia pun dengan paniknya ke sana. Untungnya Momi baik-baik saja mempersilahkannya masuk. Bukan berterima kasih, tapi ia sudah tahu kalau Nam lah si akun dulu tampan yang mengirimkannya email tersebut. Protes mengapa Nam mengancamnya. Seketika Nam minta maaf melakukan itu karena cemburu. Tapi Momi tak peduli. Lagian ia akan memulai hidup baru dan meninggalkan semuanya, termasuk Nam yang sama saja dengan pria mesum lain. Jelas dong Nam kecewa. Awalnya si Momi melawan, tapi terlanjur enak, ia ngebiarin aja. Nah saat klimaksnya selesai nih, Nam penasaran
mengapa Momi tak bersuara membuka topengnya dan... Ya, Momi sudah oplas melanjutkan perbuatan dosanya dan setelah menuju puncak, ia lalu membunuhnya tanpa ampun. Nah, wanita yang ini nih bernama Kyungja, ibu dari Oh Nam, tumbuh dari keluarga miskin dan tak punya apa-apa. Mengira cinta adalah sebuah kemewahan yang dapat menaikkan derajatnya. Sehingga di tahun 74, ia mutusin nikah dengan pria yang ngaku kaya. Sialnya, pria itu penipu, bahkan tukang selingkuh. Sehingga pernikahan tersebut berakhir di tahun ketiga setelah Oh Nam lahir. Ya, sebagai single mom, Kyungja kerja keras sebagai kuda liar. Mulai dari ngepel, cuci piring, sampai supir taksi. Dan setelah bertahun-tahun, ia punya modal ngebuka warung kecil-kecilan. Meskipun selalu gelut dengan warung sebelah karena rebutan pembeli. Saking sibuknya, ia tak tahu kalau anaknya selalu dibully karena Oh Nam tak pernah mengadu. 놀러가 자빠졌는데. 어찌 이렇게 덤벙대고. Ya, meskipun marah, Kyungja selalu menganggap itu sebagai kesalahannya. Bahkan mengundang pastor buat ngedoain Oh Nam. Padahal kan si Oh Nam bukan diganggu hantu, tapi diganggu setan berwujud manusia. Ia juga menaruh harapan besar menyuruh Oh Nam belajar giat biar gadeknya jadi dokter. Memang sih Oh Nam belajar, tapi itu hanyalah kedok belaka. Nah, di tahun 97, meskipun tak berhasil masuk kedokteran, ia cukup senang karena Oh Nam lulus di Universitas Seoul. Namun setelah kerja, Oh Nam memutuskan tinggal sendiri biar lebih dekat dari kantor. Padahal Kyungja tak ngizinin. Tapi Oh Nam tak peduli, bahkan melarang ibunya datang ke kosan. Gimana gak ngelarang, kan isi kamar si kaum madesu itu hanya benda terlarang. Hingga di tahun 2009, sebulan setelah kejadian di akhir episode sebelumnya, Oh Nam menghilang tanpa jejak. Dan ia akhirnya bisa masuk ke kosan tersebut. Stres, selain kamarnya bau, ia juga baru tahu benda-benda aneh tersebut. Namun betapa terkejutnya dia melihat potongan mayat ditemukan di sana. Bahkan pingsan mengira itu putranya. Singkatnya, saat tahu kalau mayat itu bukan Oh Nam, ia sangat senang. Tapi kan anaknya jadi salah satu tersangka yang dicari-cari. Nah, setelah teman-teman kantor diinterogasi, mengerucutlah penyelidikan polisi kepada Momi yang juga ngilang entah kemana. Bahkan rumahnya diperiksa, tapi ibu Momi juga tak tahu. Lagian ia sudah putus hubungan dengan Momi. Nah, karena tak ada perkembangan, Kyungja mutusin mencari anaknya sendiri. Boleh ngotak-ngatik komputer Oh Nam, tapi tak bisa. Toh ngarahin mouse aja sudah kesasar. Alhasil ia kursus komputer, dan setelah ahli, ia akhirnya bisa ngebongkar isi komputer putranya. Menemukan fakta kalau anaknya sangat mengidolakan masker. Masalahnya ada banyak bahasa gaul di sana, sehingga ia terpaksa belajar bahasa gaul juga sampai-sampai ke bawah di kesehariannya. 뭐야? 문 닫아? 아유 깜짝이야. 왜 갑툭튀 하고 지랄이야? 뭐? Ya, ia mutusin nutup warung, mengambil semua isi tabungannya hanya untuk mencari putranya dan Momi. Nah, di internet ada juga orang yang mencari Momi dengan nama akun Beruang, ketua penggemar Mesgor. Sehingga ia dengan nama akun Cinta MG mulai berdiskusi. Nah, Beruang sih sudah lama mencarinya, ngirimin video kalau mungkin Momi adalah wanita cantik tersebut yang sudah oplas karena tarian dan tubuhnya sangat mirip. Tapi Kyungja tak percaya, mana boleh wanita burik tiba-tiba berubah jadi cantik gitu. Namun beberapa hari kemudian, mayat Oh Nam ditemukan dalam keadaan tak bisa dijelaskan, membuat sang ibu menangis histeris. Ya, karena temuan itu, Momi jadi DPO tersangka utama, membuat Kyungja sangat dendam. Bahkan ke rumah ibu Momi ngamuk-ngamuk. Alhasil, ia berakhir di kantor polisi. Ya, karena jalur hukum tak memungkinkan, ia berencana pakai jalur barbar. Mulai mencari pistol ilegal, bahkan dia yang sangat taat agama menemui dukun sakti buat mencari keadaan Momi. Tapi 서쪽에 있어. lah, barat mana anjir, memang dia Sunggokong yang harus berkelana ke barat. Ia pun terpaksa memberi uang lebih sehingga si dukun mengadakan ritual yang lebih ampuh, ngeramal kalau Momi ada di kota Gangcheon. Jelas dong ia terkejut karena kota itu sama dengan tempat di mana wanita joget-joget dari video yang dikirim si Beruang. Alhasil ia pun ke sana, ngaku sebagai ibu wanita itu, sehingga ia bisa tahu di mana wanita tersebut kerja sekarang.
Sayangnya saat ke sana, wanita bernama Yumi itu pindah kerja ke klub malam. Jadinya ia ke tempat di mana orang-orang suka ngoleksi dosa. Tapi setelah berkeliling, ia tak berhasil menemukannya. Hingga saat beli makan, Yumi malah ada di sana. Jelas dong, ia segera membuntutinya sampai di klub malam. Nongkrong semalaman depan sana, lalu mengikutinya pulang ke rumah. Ngintip-ngintip di jendela, tapi ada seorang pria. Besoknya ia ngikutin ke salon, ikut keramas juga hanya untuk mastiin kalau Yumi adalah si wanita bertopeng. Ia sih ngeliat kalung bulan sabit yang sangat familiar itu, segera memastikannya di internet dan memang benar, si Mesgard pakai kalung yang sama. Alhasil ia pun ngelamar jadi supir taksi buat menculik Yumi. Tak lupa beli senjata ilegal, lalu nongkrong di depan klub malam. Pokoknya menolak penumpang hanya untuk ngangkut si Yumi. Pura-pura minta tolong diambilkan HP yang terjatuh di kolong, lalu 여기 있네. 여기 있어. singkatnya Yumi yang tersadar jelas panik. Kok ada Dora the Explorer main FF di depannya. Teriak minta tolong, namun Kyungja justru teriak lebih keras. Tanda kalau tak ada siapapun yang bisa menolong di sana. Menggeplak Yumi berkali-kali sampai ngaku apakah kenal dengan foto itu. Tapi Yumi ngakunya tak tahu, bahkan bingung saat Kyungja mengira nama aslinya Momi. Padahal kan nama aslinya adalah Chun-e. Kyungja sih tak percaya memasang topeng dan memang benar, sangat mirip dengan Mesgard. Apalagi dengan kalung yang sama. Seketika Chun-e tertawa, nyadar siapa Jalang Kote yang dimaksud Kyungja dengan nama Momi itu. 인연 이름이 김몸이라고요? Nah, biar Kyungja percaya nih, Chun-e bercerita tentang kisahnya yang dimulai di tahun 99. Chun-e siswa pindahan di SMA, tapi dari namanya yang kampungan, miskin, serta tampangnya yang biasa aja, teman kelasnya mulai ngeledek dan ngejauh. Tapi di kelas itu ada pria tampan bernama Buyong yang lagi sibuk di agensi bersiap jadi boyband. Membuat Chun-e jatuh cinta, tapi hanya bisa menatapnya saja. Setahun kemudian, mereka tak sengaja bertemu di minimarket. Ia jadi kasir dan Buyong jadi pembeli. Senang karena Buyong mengingatnya. Padahal kan si kampret ini hanya ingin menggodanya agar ia bisa beli rokok dan minuman. Yah, aturan di Korsel anak di bawah umur tak boleh beli gituan. Tapi karena sudah kegombal, Chun-e setuju. Nah, beberapa hari kemudian, pria yang merasa rambutnya ganteng ini menjemputnya karena disuruh Buyong yang lagi ulang tahun. Jelas dong ia merasa jadi cewek spesial, bahkan setuju diajak minum. Mulai ngerasa kalau wajahnya itu cantik. Apalagi di koridor, Buyong tiba-tiba menggenggam tangannya. Seperti orang ingin nyatakan cinta, tapi 나 돈 좀 빌려줄 수 있을까? ya namanya cinta, apalagi dipeluk tuh, ia pun setuju. Namun seminggu kemudian, Buyong tak pernah ngebayar utangnya. Bahkan Chun-e jadi ATM berjalan di kala Mokondo itu butuh duit. Nah, di tahun 2001, setelah lulus SMA, mereka tak pernah bertemu lagi. Tapi ia yang kerja jadi pelayan sangat bahagia ngelihat Buyong berhasil promosi jadi boyband ternama. Ia pun selalu berusaha datang setiap jumpa fans, bahkan beraniin diri datang ke asrama Buyong. Namun saat itu Buyong dan temannya keluar, jadinya ia sembunyi. Yah, meskipun idol nih, namanya anak nakal, mereka diam-diam nyebat. Di mana temannya bertanya, apakah Buyong kenal dengan gadis yang manggil-manggil nama asli itu. Sehingga Buyong ngejelasin kalau wanita tadi hanyalah ATM-nya. 얘한테 대체 얼마나 뽑아먹은 거야? 뭐 외제차 한 대 정도? 헐 대박. 그 계산이 든든한 걸로 도장. Hal itu membuat Chun-e sakit hati. Saking bencinya, ia ngupload semua kebobrokan masa lalu Buyong di internet. Hasilnya, berita itu viral dan Buyong mundur dari dunia hiburan. Nah, 7 tahun kemudian, sama seperti Momi, Chun-e juga ngoperasi wajahnya hingga cantik. Namun saat nari-nari depan toko itu, ia tak sengaja ngelihat si Mokondo yang jadi pengangguran. Bodohnya, ia malah jatuh cinta. Dan sebagai Mokondo paling berpengalaman, Buyong jelas tak nolak. Lagian, Chun-e sudah secantik ini. Ya, si Mokondo hanya punya 1 mobil butut. Tapi karena berjanji cari kerja, Chun-e membiarkannya tinggal di rumah. Jadi untuk sementara, ia harus ngebiayain hidup si Mokondo. Makanya ia pindah kerja ke klub malam yang bayarannya lebih besar. Dan karena cantik serta tarian yang aduhai, dalam sekejap ia bisa nguasain klub malam itu. Masalahnya si Mokondo semakin menjadi-jadi.
hanya main game saja di rumah, tak peduli dengan sampah dan makanan peliharaan. Singkatnya, saat lagi capek-capeknya, wanita cantik muncul di klubnya, ngaku bernama Arem. Dan dalam sekejap, Arem berhasil merebut panggungnya sekaligus pelanggannya, membuat Chun-e iri dengki. Jadinya plastik ini gelut. Tapi si Arem malah playing victim di depan sang bos, sehingga Chun-e disalahkan dan diusir dari klub itu. Namun karena gelut tadi, ia menemukan kalung Arem dan memakainya. Baru paham kalau nama asli Jalang Kote itu adalah Momi. Dan biar Kyungja percaya, ia nunjukin OP-nya yang pakai silikon, beda dengan OP si Momi yang asli sejak lahir. Alhasil Kyungja percaya, apalagi besoknya Chun-e secara meyakinkan ke klub tersebut, menanyakan keberadaan Arem. Sayangnya Arem sudah pindah, tapi Chun-e nawarin bantuan mencari Arem. Lagian akan aneh jika wanita tua seperti Kyungja berkeliaran mencari orang di tempat dosa tersebut. Dengan begitu Kyungja setuju. Lagian ia sudah tahu rumah Chun-e. Padahal sebenarnya Chun-e bohong kepadanya, di mana ia pergi ke sebuah apartemen tempat Momi tinggal. Yah, kejadian sebenarnya saat pertama bertemu itu, mereka saling tersenyum. Selain sama-sama cantik, kisah mereka sama-sama wanita oplas, membuat mereka sahabatan. Dan dengan duet mautnya, mereka menjadi penghibur papan atas di dunia para pria berhidung belang-belang itu. Makanya Momi memberikan kalung itu kepadanya. Namun suatu hari, Momi tak masuk kerja sehingga Chun-e menjenguknya. Terkejut karena demamnya sangat tinggi. Ia pun mau ngebawa ke rumah sakit, tapi Momi menolak, mulai bercerita tentang kisah kelamnya di mana ia sudah membunuh pria dan jadi buron. Seketika kisah itu membuat Chun-e sedih, berjanji akan selalu melindungi Momi. Makanya tadi ia sebenarnya menyuruh temannya agar merahasiakan keberadaan Momi jika wanita tua di taksi itu mencarinya. Dan sekarang ia menyampaikan masalah itu kepada Momi, menyuruhnya kabur segera. Namun saat keluar, seorang bocah memotretnya. Nah, saat pulang seperti biasa, si Mokondo ini sibuk nyebat sambil ngegame, membuat Chun-e hilang kesabaran, mengusirnya dari sana. Tapi 그 사진 네가 올렸지? 인생 좆되게 만든 사진. ya, rupanya si Mokondo tahu kalau Chun-e lah yang menghancurkan hidupnya. Karena akun yang mengunggah foto-foto masa lalunya saat itu login di komputer tersebut. Chun-e pun dihajar habis-habisan, bahkan disuruh kerja bagai kuda lumping agar bisa ngebiayain hidup si Mokondo. Di lain sisi, saat Momi beli makan, bocah penguntit itu malah ada di sana. 누나, 마글님 맞죠? Yah, dialah si pemilik akun beruang, yakin kalau wanita cantik ini adalah masker idolanya. Tapi Momi malah mual-mual mengingatkan si beruang agar tak mengikutinya jika tak mau dibunuh. Yah, ia tak ada pilihan selain kabur. Tapi Chun-e tiba-tiba datang mau ikut kabur juga. Alhasil Chun-e pun diantar ke rumah buat ngambil seluruh barang berharganya, termasuk anjingnya. Namun 어디 가냐? jelas dong si Mokondo gak ngebiarinnya kabur, bahkan menendang si anjing yang ngegigit, menghajar Chun-e habis-habisan. Untung Momi datang ngebantu. Yah, gelut model gini sih Momi sudah sangat profesional. Apalagi Chun-e membantunya, membuat si Mokondo terpaksa dicolek malaikat maut. Di lain sisi, laba ruang malah ngabarin Kyungja tentang keberadaan Momi, lengkap dengan foto, membuat Kyungja marah. Ternyata Chun-e membohonginya. Alhasil saat mereka ingin ngangkut mayat si Mokondo pakai mobil butut itu, Kyungja sudah ada di sana dan mengikutinya. Nah, di jalan saat tak tahu mau kemana, Momi malah curhat kalau dia hamil, anak dari Oh-nam yang dibunuhnya. Tapi ia tetap akan ngelahirin anaknya, yakin pasti ada jalan karena ia ingin ngebesarin anaknya dengan tulus. Tak akan mengatai anaknya jelek meskipun nantinya jelek. Tak seperti ibunya dulu yang tak pernah ngedukung cita-citanya. Namun saat mau ngebuang mayat si Mokondo, Kyungja pun nampakin diri seperti hantu. Tapi 네 아들 그 변태 같은 새끼 내가 죽였다. jelas dong Momi tak mau jika sahabatnya ngorbanin diri, ngaku juga sebagai Momi. Masalahnya Kyungja tak peduli, toh ia akan membunuh keduanya. Untung senjatanya macet sehingga sialnya Chun-e tertembak, membuat Momi sangat marah, ingin ngebunuh Kyungja sambil berebutan senjata. Namun Kyungja ternyata emak-emak yang sangat kuat. Pokoknya dendam anaknya yang membuatnya begitu. Namun ya, di sisa nafas terakhirnya, Chun-e melakukan apapun yang ia bisa demi sahabat senasibnya, berharap Momi hidup bahagia setelah ini.
Nah, Momi pun menenggelamkan mereka termasuk Kyungja. Namun di tahun 2011 ia menyerahkan diri, mengaku sebagai pembunuh Oh-nam dan biksu tampan. Ya, kilat-kilat foto itulah yang sangat dirindukan dan diimpikannya sebagai superstar. Ya, sesuai cita-citanya, Momi benar-benar jadi bintang, tapi di jalur kriminal, di mana semua orang yang pernah terkait dengannya bersaksi di media, mulai dari kurir sampai dokter bedah plastik, bahkan pakaian yang sering dipakainya jadi top fashion. Ya, wajahnya yang buruk berubah jadi sangat cantik sebagai pembunuh berdarah kedinginan membuatnya viral. Hanya saja ia diganjar hukuman seumur hidup yang tak akan dapat dilobi meskipun dengan uang. Toh Momi hanyalah warga biasa. Namun setahun sebelumnya ia menitipkan bayinya bernama Mimo kepada neneknya. Ya, dia menghilang setahun hanya untuk melahirkan bayinya dengan selamat. Berjanji kepada ibunya hanya ingin ngurus paspor lalu balik ngambil anaknya dan kabur ke luar negeri. Tapi saat itu ia tak pernah kembali, membuat Mimo besar tanpa pernah melihat sosok ibunya dan tak tahu siapa ayahnya karena sang nenek tak pernah mau menceritakannya. 아이고, 누구 딸내미 아니랄까 봐. Awalnya ia hidup dengan normal, suka makan tteokbokki depan sekolah. Namun tak berapa lama, ya entah siapa yang nyebar, tapi karena itu ia jadi tahu tentang ibunya melalui internet. Bahkan mulai suka dengan topeng-topengan sampai kisah pembunuhan. Tapi saat dipergoki sang nenek, ia malah diusir. Meskipun begitu, malamnya sang nenek tetap membawanya masuk dan merawatnya yang demam. Tanda kalau sang nenek sayang kepadanya. Hanya saja bentuk didikannya sangat keras, sama seperti Momi dulu yang sampai sekarang masih salah paham. Nah, statusnya sebagai anak monster menjadi bahan bulian yang lain, dan ia mengira kalau sahabat terdekatnya yang nyebar, sehingga ia menaboknya. Alhasil ia dikeluarin, dan itu terus terjadi setiap ia masuk ke sekolah baru. Dan ia pasti membalasnya. Sampai-sampai ia digibahin di internet sebagai anak monster yang tak beda jauh dari emaknya. Tahun 2023, sang nenek ngingetin kalau ini sekolah terakhir yang menerimanya. Berharap Mimo tak buat masalah lagi seperti ibunya. Namun, 앞으로 두 번 다시 그년을 엄마라 부르지 마세요. 끔찍하니까. ya karena masalah yang dihadapi, Mimo jadi benci kepada ibunya. Di sekolah, ia duduk di samping siswi aneh bernama Yechun, sehingga siswa lain mulai ngeledek mereka yang sama-sama aneh. Nah, meskipun selalu diledek, Yechun tak pernah minder, berusaha bergaul dengan yang lain, walaupun tetap diusir. Karena itu, ia tak ada pilihan selain bergaul dengan Mimo yang cuek dan tak mau berteman lagi. Trauma dengan teman-teman dekatnya di sekolah dulu yang selalu ngebocorin identitasnya. Nah, suatu hari, Yechun yang lagi dagang tanda tangan artis K-pop malah dibully yang lain. Kebetulan Mimo lagi buang sampah, tak peduli tapi malah gerasak gerusuk di sana. Membuat pembuli ini keganggu dengan sombongnya ingin memukul Mimo, tapi 죽여버린다. jelas dong mereka ketakutan. Tapi Yechun malah kagum segera mengobati lukanya, melihat beberapa goresan di nadi Mimo. Karena itu Yechun ingin dekat dengan Mimo, sampai-sampai ingin membuat tanda garis yang sama. Tapi kan ia tak siap mati. Jadinya ia gores pakai kuku aja dan nunjukin kepada Mimo yang masih saja tak peduli. Yechun pun tak nyerah, tak terima jika Mimo merasa dirinya sebagai orang yang paling tersakiti di dunia ini. 나 술 먹고 들어와서 엄마랑 날 팰 때야. 나 그래서 칼 들고 아빠 찌를 뻔한 적도 있어. 너 알아? Tiba-tiba hujan turun membuat mereka cari tempat neduh. Ya, kisah keluarga yang sama akhirnya membuat Mimo bisa menerimanya. Apalagi Yechun berjanji akan selalu menjaga rahasia mereka. Sehingga Mimo mulai cerita tentang kisahnya meskipun masih ngerahasiain identitas ibunya. Namun sebenarnya kisah tragis Yechun hanyalah karangan agar ia bisa dekat dengan Mimo. Toh keluarganya adem ayem, bahkan ayahnya sangat penyayang. Tapi dengan kebohongan tersebut mereka jadi sangat akrab, sampai-sampai siswa lain iri. 오줌 싸기 안녕. 뭐? 가자. Ya, si tukang ngompol itu dulunya dibully di SD, tapi setelah rajin dandan dia malah suka ngebully Yechun. Nah, karena sering curhat nih masalah tak betah di rumah, mereka pun kepikiran buat tinggal bareng. Masalahnya dari mana mereka punya uang. Dan karena sudah sangat dekat nih,
Mimo pun mulai membuka diri tentang ibunya yang pembunuh. Alhasil, Yechun penasaran mulai mencarinya di internet. Terkejut saat tahu Mimo anak dari wanita bertopeng itu. Tapi ia tak peduli, bahkan ngejual gerobak adiknya buat ngumpulin duit sewa rumah. Tapi mana mau ngumpul dengan duit sekecil itu, kan sewa rumah sangat mahal. Yechun pun mulai dagangin tanda tangan K-popnya kepada anak SD. Tapi pembuli itu malah memergokinya. Jadinya ia dikerjain habis-habisan, termasuk si tukang kompol ini. Tapi 너 미모가 누구 딸인지 모르지? 미모? 김미모? di lain sisi, Mimo malah mencuri laptop namun ketahuan. Jadinya sang nenek murka tak banyak tanya, langsung menggamparnya dan mengusirnya dari rumah. Tapi Mimo tak peduli, toh ia memang ingin minggat. Berlari sambil nangis segera menghubungi Yechun. Siapa tahu ia bisa tinggal semalam di rumah. Tapi Yechun malah bohong kalau ayahnya lagi-lagi bikin masalah. Padahal ia tak mau jika Mimo tahu kebohongannya tentang keluarganya. Alhasil Mimo terpaksa nginap di sekolah. Namun besoknya gosip itu mulai nyebar. 얼마 전에 전화 오는데 걔가 마스크 걸 딸이래. Membuatnya sangat marah segera mencari tahu penyebarnya. Neneknya pun ke sekolah bertanya kepada Yechun di mana Mimo berada. Tapi Yechun memang tak tahu. Nah saat pulang nih ia berusaha menghubunginya tapi HP Mimo tak aktif. Secara kebetulan keluarganya yang harmonis lewat mengajaknya makan ayam. Dan Mimo ternyata sembunyi di sana. Ngerti kalau selama ini Yechun bohong kepadanya. Yakin kalau dialah yang nyebar gosip itu. Tak berapa lama ia ngajak Yechun bertemu. Jelas dong Yechun bersemangat. Tapi sesampainya di sana Mimo langsung melabraknya. 네가 내 속을 빠뜨렸잖아. 내 속을. Yang menarik adalah Kyungja yang wajahnya agak gemukan ini tersenyum di dekat sana. Nah, kembali ke 2012. Momi ditempatkan di penjara wanita, sekamar dengan emak-emak kita panggil saja Ija. Dan pamornya sebagai si buruk rupa yang jadi cantik karena oplas membuat napi lain mulai bertanya-tanya di mana dia melakukan oplas. Namun tiba-tiba mereka bubar karena napi wanita bernama Yunsuk lewat. Yah, dialah penguasa di sana, punya koneksi pengusaha dan konglomerat. Bahkan kepala sipir pun tunduk kepadanya. Dia dipenjara karena ngebunuh suaminya yang selingkuh. Jadi pokoknya mereka tak boleh berurusan dengannya. Tapi Momi justru ingin kenal, menatapnya dengan sangat lama. Alhasil ia pun dipanggil. Lalu anjir, si Momi ditampol hanya karena cantik seperti selingkuhan suaminya. Dan Momi tak bisa ngebalas. Tak sampai di situ, aturan di sana tunduk kepada Yunsuk, di mana orang yang dihukum karena zina tak diberikan makan selama 3 hari. Namun Momi malah ngebagi makanannya karena ia memang mau berurusan dengan Yunsuk. Jadinya karena perintah Yunsuk, si trio gede mengerjainya. Jelas dong Momi ngamuk, khususnya kepada yang paling pendek yang tadi mendorongnya. Alhasil ia diisolasi, tapi saat lepas ia mencari si pendek, menghajarnya hingga mampus, membuatnya kembali diisolasi. Namun saat lepas lagi ia mengulanginya tanpa henti, sampai-sampai kepala sipir stres. Karena aturannya napi tak boleh diisolasi lebih dari 2 minggu. Dan Yunsuk juga tak tahu mau apa. Singkatnya Momi lagi-lagi ngejar si pendek yang lari terbirit-birit saking takutnya. Sehingga 서로 건들지 말자고. Don't touch it. 오케이? 오케이. ya dengan begitu Yunsuk nyerah mengganggunya, membuat napi lain bengong dengan cara Momi. Tahun 2023, efek oplas membuat wajah Momi membengkak, di mana kepala sipir juga berganti jadi wanita yang taat agama. Tapi tahanan baru yang pirang ini tak peduli dengan itu. Toh ia dipenjara karena motong burung perkutut Mokondo yang mau memperkiosnya. Sebenarnya si pirang sangat mengidolakan Momi sebagai wanita bertopeng. Kagum akhirnya bisa ngelihatnya langsung. Tapi Momi tak pernah senyum. Lagian ia hanya ingin ngabisin sisa hidupnya dengan tenang. Sampai suatu ketika sebuah surat dari cewek MJ datang kepadanya, berisi artikel bagaimana putrinya dibully di luar. Yah, dialah Kyungja yang ternyata masih hidup, ingin ngebalas Momi dengan menghancurkan hidup Mimo. 나 여기서 나가야겠어. Singkatnya, dengan bantuan Ija, ia diam-diam ngejahit kain biar jadi tali, izin ke WC, menyembunyikan kain itu di sana. Lalu saat menanam, Ija pura-pura kegigit serangga sehingga ia bisa nyembunyiin sendok kebun, lalu pamit ngambil bibit. Padahal berlari mengambil kain talinya, mengikatnya ke sendok tadi,
biar kesangkut di puncak dinding. Ia pun mulai manjat, tapi alhasil kepala sipir marah-marah menyuruh anggotanya mengisolasi Momi selama mungkin, tak peduli dengan aturan, bahkan memberinya Alkitab biar Momi tak kerasukan setan. Sebulan berlalu, terjadi hal aneh dengan Momi, membuat sipir terkejut karena akhir-akhir ini Momi tak berhenti berdoa. Yah, entah sudah tobat atau gimana, ia mulai tersenyum, ngaku habis bertemu Tuhan. 주님과 함께하고부터 모든 게 달라졌습니다. Si Pirang sih yakin kalau Momi hanya pura-pura, tapi ia hanya tersenyum. Bahkan saat tahu kalau Yunsuk sering nangis karena anaknya butuh ginjal, ia pun bertanya darah anak Yunsuk. Secara kebetulan darah mereka sama dan Momi setuju buat donor ginjalnya. Jelas dong Yunsuk bahagia, apalagi setelah pemeriksaan tuh, ginjal Momi sangat cocok. Pokoknya Yunsuk akan terus ngejaga Momi sebagai bentuk terima kasihnya. Singkatnya, relawan agama datang buat ngebantu para napi yang ingin tobat, termasuk Momi. Tapi saat acara selesai, Kyungja nyusuk cerita bagaimana ia bisa ada di sana. Jadi saat tenggelam di dalam mobil, ia ternyata belum mati. Segera ngambil shotgun buat mecahin kaca, sehingga ia bisa selamat. Masalahnya, mobilnya yang tenggelam bersama mayat ditemukan, dan karena itu mobilnya dia jadi tersangka. Karena itu, ia mengoperasi wajahnya untuk menghindari kejaran, bahkan membayar penjual senjata itu buat identitas barunya, bernama Nam Oh-ju, kebalikan dari nama putranya. Ia juga menyewa rumah kosong di lembah gunung sambil terus mencari Momi di tempat orang-orang ngoleksi dosa, tapi tak pernah menemukannya. Hingga akhirnya Momi menyerahkan diri. Hal itu membuatnya sangat terpukul, berusaha melupakan dendamnya. Sampai suatu ketika, ia melihat Mimo membuat dendamnya kembali. Makanya ia nyamar jadi penjual tteokbokki di depan sekolah yang sangat menyayangi Mimo, bahkan selalu ngasih makan gratis. Ia juga selalu mendekatinya di gereja, tapi sang nenek tak ngeh kalau dia wanita yang pernah ngamuk di rumahnya dulu. Nah, ia pun menjalankan rencananya, membocorkan identitas Mimo kepada orang tua siswa. Makanya Mimo selalu dibully, tapi ia selalu muncul sebagai nenek penyayang, bahkan ngehasut Mimo buat mukulin orang yang ngebully. Sehingga Mimo membalas. Hasutan itu pun terus ia lakukan sampai-sampai membayar majalah untuk memberitakan artikel Mimo sebagai anak pembunuh mass girl. Dan sebenarnya bukan Yechun yang ngebocorin identitas Mimo. 뭐가 누구 딸이냐고? 걔가 뭔데? 아니야 됐어. 장난하나? Tapi dirinya. Makanya ia tersenyum puas di akhir episode sebelumnya. Dan sekarang satu-satunya pelarian Mimo adalah dirinya. Bahkan kini tinggal di rumahnya. Jelas dong Momi ngamuk, tapi Kyungja malah playing victim. Nah, Kyungja yang pulang menatap Mimo dengan penuh dendam, tapi tersenyum saat di hadapannya. Sedangkan Momi curhat kepada Yunsuk yang siap ngebantu mencari informasi Kyungja. Sementara Mimo sangat senang bisa hidup bersama sang nenek, bahkan kini menganggapnya sebagai nenek sendiri. Ia pun bertanya apakah foto itu putra sang nenek, membuat Kyungja terdiam cukup lama. Singkatnya, Momi berhasil menemukan nomor telepon ibunya. Bersamaan dengan itu, ibunya ngelapor mengenai cucunya yang hilang. Tapi karena memang selalu minggat, polisi belum mau ngeproses. Nah, Momi pun menghubunginya, tapi telepon Mimo lebih duluan nyambung. Ngejelasin kalau ia baik-baik saja dan nenek tak perlu mencarinya lagi. Jelas dong sang nenek panik, tapi telepon Momi nyambung. Bertanya apakah ada wanita tua yang dekat dengan putrinya. Namun karena kesal dengan Momi, ia tak ngegubris. Padahal kan Momi ngejar waktu karena mereka punya batas waktu nelpon. Untungnya ada Yunsuk ngebantu, lagi-lagi menemukan telepon sekolah Mimo, sehingga ia menghubunginya. Tapi anehnya sekolah ngaku kalau Mimo baik-baik saja, dan Mimo baru menyapa waktu nelponnya habis. Namun nyatanya orang di balik telepon hanyalah orang yang disewa Yunsuk. Toh Yunsuk hanya ingin membuat Momi berterima kasih kepadanya agar pendonoran ginjal lancar. Tak peduli dengan masalah Momi sebenarnya. 얼굴 똑같을 필요 없고 그냥 비슷하게만 하면 돼. 야 이씨. 어차피 이 여자 어렸을 때 헤어져서 자기 딸 얼굴 몰라. Nah, ngelihat foto anaknya baik-baik aja, ia lega, bersiap untuk donor ginjal besok.
Di lain sisi, Kyungja membeli perlengkapan buat ngebunuh Mimo. Namun saat pulang, Mimo menghilang. Jelas dong ia panik, segera mencari, tapi 축하합니다. 생일 축하합니다. seketika ia terperangah. Anak yang ingin dibunuhnya justru sangat sayang kepadanya. Sedangkan Momi malah ngerobek foto itu. Tanda ia tahu kalau itu bukan anaknya. Masalahnya Kyungja sudah mempersiapkan semua alat buat ngebunuh Mimo di bawah tanah. Besoknya ia pun dibawa ke rumah sakit dikawal 3 sipir. Sedangkan Kyungja ngeracunin makanan Mimo. Mirisnya Mimo berkata ingin segera kerja agar ia bisa ngajak sang nenek berlibur dan ngebeliin pakaian. Pokoknya ia mau ngebahagiain neneknya. Membuat Kyungja lagi-lagi terdiam. Mau ngebunuh kok sayang, tapi kan ia harus balas dendam. Di lain sisi, sang nenek yang kepikiran dengan kata-kata Momi kemarin mulai curiga dengan penjual tteokbokki itu. Segera mencari tahu. Sementara Momi mulai berulah, minta Alkitab lah, minta pipis lah. Bahkan minta borgolnya dibuka, ngancam tak mau donor jika tak diturutin. Alhasil semuanya berjalan sesuai rencana. Ya, sejak awal ia memang pura-pura baik kepada Yunsuk agar bisa kabur dari penjara. Di lain sisi, Yechun tiba-tiba nemuin sang nenek bercerita tentang keanehan penjual tteokbokki. Ya, ia sudah mencari tahu kalau dalam terbongkarnya identitas Mimo adalah penjual itu. Tapi mengapa dia sangat menyayangi Mimo, mengajak sang nenek ke rumah penjual tersebut. Sedangkan Momi malah ketahuan tak ada pilihan selain lompat dari sana. Sampai-sampai ia ketabrak mobil. Tapi meskipun sakit, ia tak nyerah demi putrinya. Seenaknya ngambil mobil itu lalu pergi. Jadinya ia pun menghubungi ibunya menceritakan tujuan dari penjual itu. Ngelarang ibunya ke sana, takut kenapa-kenapa. Lagian ia juga dalam perjalanan. Ya, karena tahu bahaya, sang nenek nyuruh Yechun turun. Tapi dia malah ngeyel, menyusul naik taksi juga. Toh ia punya uang dari hasil jual kereta adiknya. Di lain sisi, Mimo yang bangun terkejut mengapa orang yang sudah dianggapnya nenek menyekapnya. Tapi 니는 잘못한 것이 없어요. 근데 어떡하냐? ya, Kyungja merekam penyiksaan itu untuk diperlihatkan kepada Momi nantinya. Sialnya, Momi malah kehabisan bensin. Terpaksa numpang, alasan habis berantem dan diturunkan suaminya di jalan. Sehingga ibu ini bersedia ngebantu, bahkan curhat tentang suami tak becusnya. Tapi tiba-tiba berita kaburnya Momi tersiar di radio, membuat ibu ini ketakutan. Apalagi ciri-ciri yang disebutkan sama persis. Untungnya sih Momi sempat ngeliat petanya, minta turun di sana saja, memilih lewat gunung. Sementara polisi datang ke rumah Kyungja karena menerima laporan dari ibu Momi. Tapi saat memeriksa, ia tak nemukan hal aneh. Ia sih sempat mendengar teriakan Mimo, tapi berita kaburnya Momi di dekat sana membuatnya segera pergi. Tak berapa lama ibu Momi tiba, tapi Kyungja sudah membakar racun tersebut. Di saat bersamaan, Momi berhasil tembus gunung di belakang rumah itu. Nah, sang nenek pun memergoki Kyungja keluar dari bawah tanah dan mendengar suara cucunya, mereka pun gelut. Untung Yechun sampai sehingga sang nenek menahan Kyungja agar Yechun bisa menolong Mimo. Masalahnya Yechun sempat-sempatnya minta maaf dan ngejelasin kesalahpahaman kemarin. Padahal kan Mimo sudah batuk berdahak dan sang nenek sudah kewalahan. Apalagi Kyungja menusuk pahanya. Tapi begonya bukannya memastikan Kyungja mati, dia malah nangis menatap ibunya yang kesakitan, lalu turun nyelamatin putrinya. Ya, itulah kali pertama mereka bertemu. Tapi saat ingin naik, Kyungja muncul dengan pisau berdarah, tanda kalau ibunya di luar sudah ditusuk. Hal itu membuatnya sangat marah, menyuruh mereka kabur duluan sambil ia menahan Kyungja. Namun melihat neneknya sekarat, Mimo menangis sejadi-jadinya. Baru ngerti kalau sang nenek sangat sayang kepadanya. Meskipun tampakannya jahat, tapi semuanya sudah terlambat. 할머니! 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 Maunya sih sedih, tapi galut mereka lagi saru-sarunya, di mana Momi tersudut dan akan ditembak. Untungnya ia bisa ngelawan, tapi dendam Kyungja sangatlah kuat. Lalu beruntung Momi memenangkan pertarungan, membawa mereka keluar di mana polisi sudah ngepung. Ia sih memang mau nyerahin diri, menatap wajah putrinya sebentar. Namun Kyungja ternyata masih hidup. Tak peduli meskipun polisi ngancam-ngancam. Pokoknya ia harus membuat Momi
menderita seperti yang ia alami. Dan ya, polisi berhasil menembaknya hingga tewas. Tapi Momi ternyata kena tembak juga setelah melindungi putrinya. Dan Mimo hanya bisa menangis memeluk sang ibu yang kini sangat mencintainya meskipun mereka bertemunya cuma sebentar. Singkatnya, ia pun menjalani hidup normal bersama sahabatnya. Ia juga mencari tahu semua tentang ibunya, menemukan benda kenangan sang ibu, termasuk rekaman saat TK. Dan tamat. Ya, drama keren ini nunjukin kalau siapapun orangnya, mau pembunuh, penjahat, atau apapun itu, seorang ibu pasti akan sangat sayang kepada anaknya. Sampai-sampai ada yang mengorbankan semuanya mencari pembunuh anaknya, seperti Kyungja. Ada juga yang mati-matian kabur penjara, bahkan ngorbanin diri sendiri demi putrinya, seperti Momi. Begitupun ibu Momi yang kelihatan tidak menyayangi dan selalu marah-marah, padahal dialah yang paling tulus mencintai. Ya, cara orang mencintai memang beda-beda, dan yang terpenting, jangan menilai seseorang dari tampangnya. Karena bisa saja kita menciptakan penjahat-penjahat baru, padahal mereka para korban bulian atau semacamnya hanya ingin diterima seperti biasa, layaknya manusia. Sekian dari saya, wassalam.